Bumi Manusia dengan penulis Pramudia Ananta Toel dengan penerbit Lentera Dipantara pada tanggal 17 Januari 2011 dengan 535 halaman dengan editor Muhammad Raqib. Novel ini bercerita tentang dua orang pribumi yang bernama Mingke dan Nyai Ontosoro. Bumi Manusia menceritakan bahwa walaupun hanya anak pribumi, karena pintar sekali menulis, Mingke diperbolehkan sekolah di HBS. Pada bagian awal Bumi Manusia, diceritakan bahwa Mingke adalah seorang pribumi muda yang berbakat dan bersekolah di HBS. Mingke juga banyak bergaul dengan teman-temannya yang kebanyakan adalah anak tutuk Belanda atau Eropa dan campuran tutuk dengan pribumi. Sahabat pribadinya sendiri, Jean Marais adalah seorang tutuk berkebangsaan Perancis yang pernah menjadi serdadu Kupeni dan kehilangan salah satu kakinya. Jean yang sebetulnya humanis itu terpaksa menjadi serdadu karena kemiskinannya. Di medan perang, ia kemudian justru menikahi seorang wanita Aceh dan memiliki putri cantik bernama Maisaro. Sayangnya istrinya meninggal dunia. Jean pun hanya bisa bertahan hidup sebagai pelukis pesanan di Hindia Belanda. Mingke kerap membantunya mencarikan pesanan untuk sahabatnya itu. Hidup di antara kalangan Indo, Mingke merasa tak ada masalah dengan hal tersebut. Ia dibesarkan dari keluarga priai Jawa dan bisa menggunakan bahasa Belanda dengan fasih. Meski demikian, ia sadar ia hanya seorang inlander. Bagaimanapun juga, ia tidak sekeren para Indo dan Toto. Mingke adalah seorang pengagum kecantikan. Di bagian awal novel ini, kita akan mudah menangkap karakter Mingke ini. Para membuatnya tampak seperti remaja lelaki galau yang tengah dimabuk cinta. Tak tanggung-tanggung, ia jatuh hati pada Ratu Wilhelmina, Ratu Belanda. Sifat Mingke yang mudah jatuh cinta pada wanita ini diketahui teman-temannya, terkecuali Surov. Suatu hari, ia ditantang Surov menaklukkan hati wanita yang konon lebih cantik dari Sri Ratu Belanda. Tantangan pun tersambut. Mingke mau diajak ke rumah seorang pribumi simpanan Belanda bernama Nyai Ontosoro. Di rumah tersebutlah, Mingke bertemu dengan wanita yang konon luar biasa cantik itu. Ia adalah Annelies, bungsu dari Nyai Ontosoro dan adik dari Robert Mellema. Begitu melihat Annelies pada pandangan pertama, Mingke sudah tak bisa berkata apa-apa. Tapi Mingke tak hanya terperdaya oleh kecantikan Annelies. Menurutnya, keluarga Nyai Ontosoro alias Sanikem sangatlah unik. Nyai Ontosoro tampil sebagai wanita super cerdas. Dia tak seperti nyai-nyai atau simpanan Belanda kebanyakan. Anaknya Annelies juga unik. Meski luar biasa cantik, ia tak punya teman Indonesia dan tutuk karena berhenti sekolah. Mentalnya pun seperti bocah karena sejak kecil harus membantu ibunya di perusahaan tanpa pergaulan dengan kawan-kawan seumurnya. Abangnya, Robert Mellema, sangatlah mengesankan. Meski yang ini kesannya negatif, tapi setidaknya Robert telah bisa mengerikan Herman Mellema, sang kepala keluarga, yang begitu jijik ada pribumi seperti Mingke yang masuk ke dalam rumahnya. Herman Mellema bahkan mengumpati Mingke dengan sebutan monyet. Untungnya Nyai Ontosoro memberanikan diri membela Mingke. Annelies menjadi sangat bergantung pada Mingke. Ia terus disurati agar kembali ke rumah Nyai untuk tinggal bersama. Pernah juga Annelies sakit parah setelah lama tak melihat Mingke yang dipaksa berkunjung ke rumah orang tuanya. Mingke mau saja sebetulnya tinggal bersama Annelies, tapi tinggal di rumah seorang nyai membuatnya kena stigma buruk di masyarakat. Seorang nyai atau simpanan Belanda dianggap sebagai wanita perayu yang mesum. Mingke pun penuh perpandangan demikian. Untungnya ia ditegur oleh sahabatnya, Jean Marais. Berlakulah adil sejak dalam pikiran. Begitu pesan Jean pada Mingke. Jangan menghakimi Nyai Ontosoro sebagai tuna susila seperti yang dilakukan orang lain. Meskipun kembali menginap di Wonokromo atau rumah Annelies sambil terus bersekolah di HBS, ia sendiri sudah mulai menulis untuk koran-koran. Sebagai pribumi, Mingke banyak dipuji karena mampu menulis Belanda dengan sangat baik. Tapi sayangnya, banyak temannya yang berdarah Eropa sinis kepadanya. Mereka merasa keeropaan mereka tersakiti karena ada pribumi prestasinya lebih baik. Pelan-pelan, Mingke juga mulai paham kenapa Annelies begitu tergantung dan ringkih. Annelies pernah diperkosa abangnya sendiri. Traumanya membekas terus bertahun-tahun kemudian. Apalagi Annelies tak pernah menceritakan kejadian itu kecuali pada Mingke seseorang.
Dari Wonokromi, sebuah kabar mengejutkan tiba-tiba terdengar. Tuan Herman Mellema meninggal dunia. Selepas itu, datang lagi sebuah kabar menggembarkan. Nyai mendapat surat dari anak kandung Mellema di Belanda bernama Ir Maurits Mellema. Maurits adalah anak sah Herman Mellema dengan Amelia Mellema Hammers. Maurits menuntut seluruh kekayaan perusahaan yang dimiliki Herman Mellema, yang selama ini dibesarkan oleh Nyai Ontosoro. Bukan itu saja, ia minta hak asuh atas Amelias untuk dibawa ke Belanda. Tuntutan Maurits diajukan ke pengadilan. Nyai bersikukuh melawan meski mereka tahu bahwa mereka akan kalah. Pasalnya sederhana, tak ada pribumi yang bisa melawan Belanda, apalagi yang totok. Meski perusahaan Mellema tersebut dibesarkan oleh Nyai Ontosoro, tapi akhirnya pengadilan memutuskan untuk menyerahkannya pada Maurits. Annelies dan Robert diberi bagian, tapi Robert telah pergi dan hak asuh Anne diminta Maurits. Alasannya jelas, supaya seluruh harta Herman Mellema jatuh ke tangan Maurits. Di tengah kasus ini, Minke dengan setia berada dan membantu Nyai maupun Annelies. Ia pun banyak diterpa gosip memalukan. Misalnya, ia mendapatkan stigma buruk akibat serumah dengan simpanan Belanda. Ia pun rajin membalas dengan artikel-artikel buatan sendiri yang dikirim ke surat kabar langganannya dan surat kabar Melayu milik Komar. Tapi akhirnya, ia dikeluarkan dari sekolah atas. Tuduhan membahayakan gadis-gadis sekolah sebab Minke dianggap mesum dengan Nyai Ontosoro. Temannya, Robert Suirov, adalah salah satu orang di balik gosip murahan ini. Meski gejolak demi gejolak dialami, Minke akhirnya memutuskan menikah dengan Annelies. Ia ingin membuktikan bahwa stigma yang menempel padanya tidak benar. Ia juga ingin menahan Anne supaya tidak dibawa ke Belanda dengan menikahinya. Sayangnya Minke harus kembali menelan pil pahit. Pengadilan bersikukuh membawa segera Anne ke Belanda. Nyai Ontosoro dan Minke mencari berbagai cara untuk mencegah hal ini. Bahkan teman-teman Diarsam sudah berjaga-jaga di depan rumah Nyai dengan membawa celurit. Tapi aparat kolonial tetap memaksa membawa Anne. Kerusuhan pun pecah dengan iringan takbir dari pasukan Madura. Pihak Belanda memenangkan kerusuhan dan Annelies pun dipaksa pergi dari rumahnya. Mereka kalah, tak bisa dipungkiri bahwa Nyai maupun Minke kalah. Tapi Nyai menghibur Minke bahwa mereka sudah mencoba melawan.